Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan yang saya renungkan. Firman Tuhan yang saya renungkan adalah Amsal, pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Perikopnya, puji-pujian. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan tekah-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di ayat yang pertama, Alkitab bilang, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang kitab Amsal, adalah bicara sesuatu yang sangat menarik. Sungguh menarik, kitab Amsal yang sebagian besarnya ditulis oleh Raja Salomo ini yang terdiri dari 31 pasal. Kalau saudara ingin hidup bijaksana, baca satu pasal kitab Amsal menurut pada tanggal hari itu, hari demi hari, bulan demi bulan, 1 tahun saja saudara konsisten membaca kitab Amsal seperti itu, maka hidup saudara akan lebih bijaksana. Amsal berisi banyak perkataan bijak yang kalau saudara pikirkan dan renungkan dalam-dalam, maka akan menjadikan hidup saudara semakin bijaksana. Dulu ketika saya belum mengenal kitab Amsal, tapi saya suka membaca buku kata-kata bijak orang Cina. Amsal merupakan kumpulan banyak perkataan bijak yang Amsal merupakan kumpulan banyak perkataan bijak. Kitab ini seperti sebuah tas yang berisi kue keberuntungan kebijaksanaan ilahi. Amsal adalah contoh yang baik dari puisi Ibrani yang kebanyakan ditulis dalam bentuk 2 baris yang mengungkapkan pikiran yang sama melalui 2 cara yang berbeda. Kadangkala diberikan contoh yang bertentangan untuk penegasannya. Amsal terdiri dari berbagai macam kebenaran. Tetapi ini adalah kitab yang berharga, di mana saudara selalu dapat menemukan sesuatu yang baru yang dapat mempengaruhi pilihan saudara setiap hari. Ini adalah kitab mengenai bagaimana saudara hidup di dalam kehidupan ini dengan rincian. Segala sesuatu bisa berubah menjadi yang paling sulit. Ayat yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk mengetahui hikmat, hikmat menolong kita untuk sabar dalam menyelesaikan
masalah-masalah kehidupan. Di dalam dunia ini kita melihat ada banyak orang yang hidup dengan emosi. Orang-orang yang sulit sekali untuk bersabar. Orang-orang yang dengan mudah sekali untuk marah dan bertindak yang jahat. Padahal kita tahu emosi dan kemarahan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau saja kita mau sabar, maka akan ada banyak masalah-masalah kehidupan yang dapat kita selesaikan dengan baik. Hikmat menolong kita untuk berjalan di jalan yang Kristus kehendaki. Bagi orang-orang yang mengandalkan hikmat, maka hikmat akan menolongnya untuk berjalan di jalan yang Kristus kehendaki. Dan hikmat akan membantunya untuk memahami jalan-jalan yang selama ini keliru dan sesat. Ketika kita berjalan di jalan yang Kristus kehendaki, maka saat itulah kita akan merasakan damai sejahtera. Hikmat menolong kita untuk menghindari malapetaka dan mara bahaya di dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang berjalan dalam hikmat, tidak akan mengalami malapetaka dan mara bahaya di dalam hidupnya. Karena hikmat akan menolongnya untuk menghindari semuanya itu sebelum semuanya itu terjadi. Roh Kudus senantiasa akan menuntun kita lewat hikmat-Nya. Hikmat menolong kita untuk meraih kemenangan, berkat, mujizat, dan hidup yang berkemenangan. Bagi orang-orang yang berjalan dengan hikmat, akan selalu melihat kemenangan, akan selalu melihat berkat-berkat Tuhan curahkan, akan selalu melihat mujizat dinyatakan, dan akan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah hikmat untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Demikianlah saudara-saudara, hidup Kristiani bukanlah hidup yang bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjanji, kemarilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana Tuhan memberikan kita kelegaan? Dengan memberikan kita hikmat. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kita hikmat atau menjadikan kita bijaksana? Lewat perkataannya. Sebagaimana yang ia janjikan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan ayat 25. Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat 25 Alkitab bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Demikian sehingga badai kehidupan boleh datang silih berganti, tetapi kita tetap akan kuat. Karena kita sudah membangun hidup kita di satu-satunya pondasi yang kokoh, yaitu perkataan Yesus dalam Alkitab. Demikian pengasihnya Allah yang kita sembah. Saudara-saudara berkati Tuhan, Tuhan sudah berjanji, kalau di antara saudara-saudara ada yang merasa kekurangan hikmat, hendaklah saudara-saudara memintanya kepada Tuhan yang memberikan
kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya ingin menyatakan begini, bahwa Allah Maha Tahu manusia tanpa hikmat cenderung egois, emosional, materialistis, dan sehingga hidup seenaknya. Salah satu hal yang sedang mengalami kepunahan di akhir zaman ini yaitu kebijaksanaan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan agar setiap kita hidup bijaksana dan Tuhan yang akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Ayat yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk menerima didikan, seseorang yang siap menerima didikan adalah seorang yang takut akan Tuhan, adalah seorang yang ingin terus lebih maju, ingin selalu dikoreksi, ingin hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Persoalannya, banyak orang sulit sekali untuk dididik. Karena untuk dapat dididik, ada 3 hal penting yang harus kita miliki. Yang pertama, dalam pendidikan, orang harus memiliki kelembutan hati. Hal yang kedua, orang yang mau dididik, dia harus selalu memiliki semangat juang. Seseorang yang mau dididik, dia harus selalu konsisten sampai pendidikannya selesai. Didikan atau pendidikan adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita jalani dalam hidup manusia. Orang yang mau bekerja harus mengikuti pendidikan. Orang yang mau naik pangkat atau mau meraih gelar harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Itu berarti pendidikan itu sangat perlu. Bicara soal pendidikan, ada banyak orang yang tidak suka mengikuti proses pendidikan itu. Apalagi pendidikan PDP, pendeta dalam pengawasan. Saya tidak bicara tentang orang lain. Saya bicara tentang diri saya sendiri. Karena beberapa tahun yang lalu, ketika gereja kita masih di gedung BSD Johnson, atas saran Pak Gembala kita, Pastor Arwardi Cornelius Purba, saya pernah mengikuti proses pendidikan PDP. Tetapi ketika anak-anak saya mendengar saya mengikuti proses pendidikan PDP, datanglah anak-anak saya dengan lembut berkata, "Papi, udah nggak usah ikut sekolah pendeta-pendetaan. Nanti kalau jadi pendeta, tugasnya semakin berat. Harus melayani ke sini, harus melayani ke sana, harus berkhotbah. Udah jadi ketua umas aja udah cukup. Kan papi udah tua, nikmatilah hidup ini. Coba pilih mau jalan-jalan kemana." Karena anak-anak saya tidak mendukung saya dalam proses pendidikan PDP, maka saya cuma 1 hari mengikuti proses pendidikan PDP. Tapi saudara-saudara, ternyata ada juga orang yang seperti saya, juga cuma 1 hari mengikuti proses pendidikan PDP.
Tetapi karena pendidikan itu penting, pendidikan itu harus, mau tidak mau, kita harus mengikuti proses pendidikan itu. Dalam iman juga sama. Seringkali kita harus mengalami proses pendidikan iman kita. Kadang-kala kita menganggap bahwa persoalan yang kita hadapi tidak bisa kita selesaikan. Sebenarnya Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Tujuannya untuk mendidik kita. Banyak hal di dalam hidup kita. Banyak cara yang Tuhan pakai untuk mendidik iman kita. Agar kita mengalami kemajuan, peningkatan, dan pertumbuhan. Karena orang yang mau dididik dan dilatih oleh Tuhan, dialah yang akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengapa seringkali kita menolak didikan Tuhan? Karena kita merasa bosan. Kita bosan karena kita merasa begitu berat didikan Tuhan. Rasanya sukar, tantangannya banyak, rasanya tidak ada kemajuan. Kita bosan karena sering kali iblis menuduh kita dan melampahkan kita. Justru ketika tantangan semakin berat, kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita tidak sadar Tuhan sedang mendidik kita. Seringkali kita tidak sadar akan sebabnya mengapa Tuhan mendidik kita. Apa alasannya Tuhan mendidik kita? Tuhan mendidik kita karena kasih-Nya. Tuhan mendidik kita karena Tuhan mau kita terus lebih maju dan Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam hidup kita. Itulah didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi menurut kitab Amsal ini, pandai itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Orang yang disebut pandai adalah orang hidupnya benar, hidup adil, hidup jujur. Orang yang kelihatannya pandai, tapi tidak hidup benar, tidak adil, tidak jujur, bukan pandai namanya, tapi licik. Dengan kata lain, selama kita hidup benar, hidup adil, hidup jujur, kebijaksanaan akan memelihara kita. Kepandaian akan menjaga kita, kalaupun kita harus hidup di tengah-tengah kekacauan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, salah satu sifat yang paling bisa diterima oleh siapapun dan juga disukai oleh siapapun, serta kunci dari banyak mujizat yaitu kejujuran. Tuhan mau kita semua hidup dalam kejujuran, karena hari-hari ini orang jujur susah dicari. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang bergaul intim dengan Tuhan, orang yang hidupnya hanya mengandalkan Tuhan saja dan hidup dalam kejujuran. Alkitab berkata, jalan orang jujur menuju kepada anugerah dan kemuliaan. Dunia semakin hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin menempatkan uang sebagai segala-galanya. Sehingga yang kita lihat, dunia semakin hari semakin kehilangan orang-orang jujur. Bahkan tidak sedikit hari-hari ini
kejujuran sedang menjadi bahan tertawaan orang. Itulah sebabnya orang jujur menjadi semakin langka, menjadi semakin sulit diketemukan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap berjalan dalam kejujuran. Orang jujur menjadi semakin sukar dicari. Pertanyaannya, mengapa orang jujur menjadi sukar dicari? Lalu, apa syaratnya untuk bisa menjadi orang-orang jujur? Orang akan jujur jika dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jika suami-suami hanya takut kepada istri, maka di depan istrinya saja dia akan kelihatannya baik. Tapi di luar kembali dia akan melakukan banyak hal yang tidak baik. Tapi jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang jujur. Itulah kuncinya. Bagaimana hidup di dalam kejujuran. Itulah yang senantiasa akan menuntun kita hidup di dalam kejujuran. Orang akan jujur jika dia mengerti kebenaran. Alkitab mengatakan, jika kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tapi sering kali kita tidak mengerti kebenaran. Sehingga kita mudah diombang-ambingkan. Tapi ketika kita mengerti kebenaran, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus berkata jujur. Hidup kita harus benar. Kalau kita tidak benar, maka iblis yang akan menjadi bapa kita. Karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Orang akan jujur jika dia rindu menjadi saksi Tuhan. Menyadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Orang yang dipakai untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Serta berkat Tuhan bagi dunia. Karena kita mau menjadi saksi Tuhan, berarti perkataan kita harus jujur. Hidup kita harus adil sampai kita dapat melihat anugerah Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tetap berdampak memancarkan sinar kemuliaan Allah. Ayat yang keempat. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Demikianlah saudara-saudara, orang yang hidup dengan hikmat akan hidup cerdas dan mendapat pengetahuan serta kebijaksanaan. Orang yang hidup bijaksana akan punya kekuatan. Masa muda yang dibangun dengan bijaksana. Karir yang dibangun dengan bijaksana. Rumah tangga yang dibangun dengan bijaksana. Pelayanan yang dibangun dengan bijaksana. Pasti punya kekuatan yang diperlukan. Sebab satu kali lagi Allah akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Di mana Yesuslah satu-satunya sumber hikmat. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita akan terus meminta Tuhan menuntun langkah hidup kita penuh dengan hikmat. Dan yang hikmat kerjakan di dalam hidup kita
adalah hikmat membuat kita di dalam ketenangan. Karena orang yang dipimpin oleh hikmat akan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Orang yang hidup di dalam hikmat akan dapat menyelesaikan semua masalah dan persoalan dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Baiklah orang bijak mendengar, dengarlah hai orang-orang bijak. Gereja-gereja hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang bijaksana. Karena gereja-gereja hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Orang bijaksana adalah orang yang berani memikirkan kepentingan orang lain juga. Kita semua memerlukan pemimpin yang bijaksana, bukan hanya pandai bicara, tapi memberikan teladan hidup yang benar. Saudara-saudara diberkati Tuhan, Tuhan lebih tertarik dengan siapa kita daripada dengan apa yang kita kerjakan. Ada banyak orang justru tertarik atau kagum karena melihat apa yang dikerjakannya. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan siapa kita. Meskipun kita mengerjakan hal-hal yang baik. Namun jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada artinya. Segala perbuatan baik kita, keberadaan kita jauh lebih berarti daripada perbuatan-perbuatan kita. Karena keberadaan kita akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang tulus dan benar. Tetapi keberadaan kita yang tidak benar bisa saja membuat kita mengerjakan hal-hal yang benar. Tapi dengan motivasi yang tidak benar. Keberadaan kita akan sangat menentukan tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita hidup sebagai orang bijaksana, orang benar dan berkenan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud orang yang bijaksana? Suami membutuhkan istri yang bijaksana. Istri membutuhkan suami yang bijaksana. Demikian anak-anak membutuhkan orang tua yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Sehingga dapat menuntun anak-anaknya untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Orang bijaksana dimanapun dia berjalan, dia bukan hanya berjalan dalam damai sejahtera, tapi dia juga membawa damai bagi orang di sekitarnya. Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, jika kita pegang perintah-perintah Tuhan, jika kita simpan janji-janji Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Itu berarti mengajar kepada kita. Menjadi orang pandai itu baik. Menjadi orang hebat itu baik. Tapi meskipun kita pandai, hebat, namun jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan binasa. Kita akan hancur dan akan memiliki karakter yang sangat buruk. Sehingga tidak sedikit orang-orang kaya, pinter, hebat, tapi karakternya buruk sekali.
Firman Tuhan bisa menjadikan orang bijaksana. Oleh karena itu, mari kita semua tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kita mesti memikirkan perasaan orang lain. Kita mau memikirkan keuntungan orang lain. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di ayat yang terakhir Alkitab bilang orang yang bodoh adalah orang yang mengira dirinya bijak. Di sini dikatakan bahwa banyak sekali, bahkan ada di beberapa tempat, bahwa kebenaran dari beberapa orang bukan sebuah kebenaran bagi orang lain. Ada banyak orang, mereka mengira diri mereka bijak di saat mereka mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatu. Namun jika kita tidak menempatkan pilihan kita pada firman Tuhan, kita tidak akan melihat apakah jalan yang kita ambil sesuai dengan firman Tuhan. Maka gantinya mendapatkan atau melakukan sesuatu yang baik, justru kita akan jatuh ke dalam sebuah perangkap yang iblis tempatkan. Di mana kita berpikir kita benar. Sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Itu sebabnya jangan pernah mengira bahwa diri kita ini sudah baik, sudah benar, sudah pinter, sudah hebat. Kitab Amsal ini yang ditulis oleh Raja Salomo adalah orang yang sangat-sangat berhikmat. Namun dia katakan, jangan pernah merasa diri kita ini sudah baik, sudah benar, sudah pintar, sudah hebat, dan tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang salah. Karena di titik itu dikatakan, orang bebal masih punya harapan dibanding orang yang merasa dirinya pintar, hebat. Jangan pernah menyangka bahwa diri kita ini sudah baik, sudah benar. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang sudah kita miliki atau atas pencapaian apapun yang sudah kita kerjakan. Karena orang yang merasa dirinya pintar, hebat, dia akan merasa semua orang salah. Dia lebih pintar dari orang lain. Bukankah ini satu hal yang sangat berbahaya, di mana dia tidak mau lagi belajar sesuatu yang baru. Sementara kita tahu teknologi dan perkembangan zaman saja sudah semakin maju. Kita sadar akan diri kita bahwa kita masih membutuhkan banyak pengetahuan. Kita masih membutuhkan hikmat dan didikan. Karena itu terlalu bodoh jika kita menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan, dia sadar dia bodoh tanpa Tuhan. Dia bodoh tanpa hikmat dan kuasa Tuhan. Kita lemah tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan yang harus menguatkan kita. Kita sadar semuanya hanya sementara. Karena itu kita mau mendahulukan Tuhan di dalam segala perkara. Ada saatnya kita tidak kuat. Ada saatnya kita tidak sanggup. Karena itu
kita sadar akan diri kita. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Saudara yang pasti Tuhan, mari kita minta lindungan dari Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kehadasan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan adalah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya karena ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Amin. Mari kita satukan hati. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari tundukkan kepala. Mari tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas berkat dan anugerah Engkau hari ini. Saudara-saudara yang bertuhan, jadilah pribadi yang berkualitas raja, namun tetap berhati hamba. Sadarilah dirimu, tetaplah bersuka cita, dan percayalah Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesusku,
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhanmu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.